Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Haidar, Zakwan, Rafa. Baik, Ustaz. Masya Allah nih anak-anak Ustadz nih yang awal-awal hadir ini ya. Sudah pagi-pagi, tidak telat, masuk ke dalam kelas. Baiklah anak-anak Ustadz, Zakwan antum boleh buka kameranya sambil kita tunggu-tunggu teman kita bergabung ya, biar Ustadz bisa melihat antum. Nah nih Masya Allah nih Yusuf udah mulai masuk sekolah lagi. Alhamdulillah. Apa kabar Yusuf? Masuk sekolah terus, Ustaz. Oh masuk sekolah terus ya. Coba Ustadz dah lama nih nggak lihat antum nih. Bukalah kamera antum. Ustaz, nggak pakai baju sekolah, Ustaz. Ustaz jaga gerbang sekolah. Pakailah baju sekolah, orang ini hari sekolah kok. Ah, kan hari sekolah, nggak libur. Karena setiap nyapu sekolah, Ustaz. Nyapu sekolah, jaga gerbang. Jadi masih capek. Hmm? Ya, coba dibuka kameranya anak-anak Ustadz yang sudah bergabung, nah, biar Ustadz bisa lihat. Nah, Zakwan nih selalu tampil prima nih setiap pelajaran, Masya Allah. Ya kan Zakwan? Nah, harusnya anak-anak Ustadz yang lain juga begitu. Nah, jangan mau kalah sama Zakwan. Ya. Nah, ini materi kita nih sangat menarik anak-anak Ustadz. Masya Allah, Rehan Ariski. Apa kabar Rehan? Sehat? Udah nggak sabar Ustadz pengen jumpa antum di sekolah ini. Udah lama kali kita nggak belajar di kelas ya. Ini cuma Zakwan sama si Rehan aja nih. Yang lain Yusuf, HP-nya rusak? Enggak? Belum pakai ini, Ustaz. Yo, segera. Biar kita mulai nih. Jian, Haidar. Nah, Haidar nih harus apa nih? Hidupkan kamera nih Haidar, karena materinya ini kayaknya antum bisa kasih contoh-contoh nih. Ya kan Masya Dar? Allah. Ya ini semakin banyak yang bergabung, Alhamdulillah. Nah Ustadz buka kameranya. Yang lain ini Zakwan sama Rehan aja ini. Oke. Baiklah anak Ustadz, nanti antum kalau tidak buka kamera Ustadz nggak akan tanya antum. Ya nggak apa-apa lah Ustadz, enak nggak ditanya-tanya ya kan. Masya Allah, Haidar nih udah pakai baju sekolah. Dimas, Masya Allah. Nah, Dimas juga dia punya ternak ini. Baiklah anak Ustadz, kita budidaya ya. Budidaya yang pekan lalu sudah Ustadz sampaikan, yaitu tentang budidaya ikan hias ya, ikan hias ya kan. Jadi ada berbagai macam jenis ikan hias yang pekan lalu sudah sempat Ustadz jelaskan. Jadi kira-kira dari pembelajaran yang pekan lalu anak-anak Ustadz ya, ada yang ingin antum sampaikan atau yang ingin antum tunjukkan ya Ustadz? Ana ingin tunjukkan nih koleksi ikan hias Ana Ustadz. Ana sebenarnya sudah membudidaya ikan ini sebelum pelajaran ini dimulai. Ada ya? Kira-kira Arfafila. Nah, coba buka kameranya Arfafila. Nah, ini Ustadz curiga kalau dipanggil-panggil gini nggak nyaut nih, jangan-jangan nggak ikut belajar. Arfafila. Fatur. Ini satu geng ini kayaknya. Fatur. Nah, baiklah anak Ustadz ya.
hendaknya antum bisa buka kameranya biar Ustadz bisa melihat ya. Ini ada beberapa jenis ikan-ikan hias yang pekan lalu sudah Ustadz sampaikan ya. Ada yang sebenarnya jenis ini adalah jenis ikan konsumsi awalnya, tetapi karena keindahan bentuknya ya, warna, bisa dijadikan sebagai ikan hias ya, ikan hias. Kalau ikan cupang itu ikan konsumsi apa ikan hias tuh awalnya? Kan iya, Ustaz. Ikan hias ya. Ya, ada yang pernah mengkonsumsi ikan cupang nggak? Oh, Hah? Enggak ya? Kasian ya. Oke. Sekarang ikan cupang ada yang besar ya, Aidar ya? ada Ustaz. Iya. Kira-kira sebesar mana tuh? Telapak tangan? Ada? Enggak sampai telapak tangan, paling sampai ke jempol lewatnya ya Ustaz. Sebesar jempol. Itu nama jenis ikannya ikan apa tuh? Ikan cupang giant. Giant. Wow, mahal nggak itu harganya kira-kira? Kalau dulu sih harganya 1 jutaan, apa 500.000 ke atas. Sekarang udah apa turun Berapa? ratusan juta. Ratusan. Antum punya koleksinya yang giant itu? Nggak ada, yang apa namanya, yang yellow sama yang apa, pokoknya nggak ada. Nggak ada ya? Belum ada ya? Nah, itu harus antum ada tuh ya, biar koleksinya tambah banyak. Ya, baiklah anak Ustadz. Dewi, Ustaz. Iya, Dewi. Hah? Dewi katanya. Ini suara siapa ini, Ustadz? Kok agak-agak? Suara si Adit ya? Adit ada di sini? Ada lah, Ustaz. Masya Allah, betul Ustadz berarti ya. Antum punya juga koleksi Adit ikan hias Enggak. atau ada pelihara? Enggak. Ya? Enggak awet, Ustaz, sama anak, Ustaz. Iya, jadi antum apa nih peliharanya? Ya enggak ada. Nggak ada hewan kesayangan nggak punya? Ada kucing itu di depan, Ustaz. Oh, kucing ya. Depan pintu. Iya ya, karena dia nggak perlu perawatan yang ekstra ya kan? Iya. Iya. Makan siap dia. Iya, cuman kasih makan aja ya, kadang-kadang gitu. Atau cari makan sendiri. Iya. Nah, baiklah anak Ustadz ya. Jadi memang kalau memelihara ikan ataupun budidaya ikan ini tidak sama seperti kita memelihara hewan-hewan yang memang bisa dilepas ya anak Ustadz ya. Kayak misalnya ayam itu bisa dilepas kan? Kemudian kucing misalnya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita pun malas memeliharanya, hewan ini ya masih bisa merawat dirinya sendiri, masih bisa mencari makan sendiri. Tetapi kalau ikan antum pelihara, letakkan di kolam, letakkan di akuarium, ya kalau itu malas antum, ya malah ikannya bisa mati. Nah, ini anak-anak Ustadz jenisnya kemarin sudah ada sampai ikan koi ya. Ya, jadi ikan koi ini sebenarnya adalah masih satu keluarga juga dengan jenis ikan mas. Kalau ikan koi bisa dikonsumsi nggak kira-kira? Bisa Ustaz. Bisa aja ya, Bisa. semua ikan jenis ikan bisa dikonsumsi ya kan? Bisa, cuman permasalahannya antum mau memakannya? Enggak, kenapa Rehan? Ayam, Ustaz. Hah? Ayam mahal. Nggak Tunggu dengar. ada ikan lain Ustaz. Seandainya ada yang memberi antum ikan ini ikan koi Rehan, antum boleh masak misalnya, boleh disambal misalnya, antum mau memakannya? Enggak, enggak, Jarang, Ustaz, ada orang yang memakan ikan koi, Ustaz. jarang ya. Ya karena ikan ini memang tidak dikenal sebagai ikan konsumsi. Tapi anak-anak Ustadz, perlu antum ketahui ikan ini juga bisa dikonsumsi ya, bisa dikonsumsi. Jadi kalau antum misalnya memelihara ikan ini harganya mahal, kemudian dia mati, sayang antum, sia-sia, mubazir, mahal-mahal. Kapan lagi makan ikan mahal? Ya dimasak saja. Ya kan, Mam? Oke, baiklah anak Ustadz, ini ikan koi, kemudian ikan cupang beta. Ha, ini dia. Ya, ini mana Haidar tadi? Udah pulang dia? Nah, ya, ini yang dicontoh-contohkan ini adalah jenis ikan cupang ya anak Ustadz, ikan beta yang
kayaknya udah nggak tren lagi nih Dar ya, model kayak gini Dar. Iya. Udah nggak nampak Ustaz gambarnya Ustaz. Nggak nampak? Ini nggak nampak nggak? Karena mereng gitu Ustaz. Mereng? Iya. Yang lain nampak nggak anak-anak Ustaz? Nampak Ustaz, lurus. Nampak? Nggak lurus? Ya, nampak. Mereng kayak mana nih? Iya, mereng ke kanan. Haider biasa. punya mereng Ustaz. Jaringannya kali. Jaringannya mungkin. Oh, coba lihatnya agak mereng kepalanya, jadi lurus dia kan? Oh, ngembak. Nggak nampak tulisannya gitu. Oh, Ustaz besarin ya, Ustaz besarin ya. Enggak, Sat. Itu headernya berarti yang salah. Nah, ini udah Ustaz Jaringannya besarin nggak nih. betul. Udah nampak nih? Jelas ya kayaknya ya. Nampak juga. Besaran, Sat. Kebesaran nih? Pas. Dah. Oke, ini anak-anak Ustadz, kalau antum perhatikan ya, ini jenis ikan ini ya, jenis ikan beta yang ini udah nggak tren lagi kayaknya model seperti ini. Ini zaman-zaman Ustadz masih kecil nih yang kayak gini nih modelnya. Kalau yang sekarang lebih cantik-cantik lagi ya, lebih bagus-bagus lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau seperti ini anak-anak Ustadz ya, budidaya ikan ini kita juga harus bisa menciptakan jenis ikan baru. Nah, kalau antum breeding namanya ya, nanti antum silang-silangkan ya, antum ingin membuat jenis baru ya, antum bisa ya, bisa antum silangkan jadi sehingga memiliki ya warna-warna yang berbeda. Nah, kalau ini kan kita lihat warna-warna yang sama-sama semua ya. Mungkin Haidar mana tadi? Mungkin kalau yang kayak gini udah murah harganya Haidar ya sekarang ya? Agak naik sedikit lah Ustaz. Oh, agak naik sedikit. Murah. Iya, tapi masih terbilang murah juga sih. Masih dibilang murah ya. Ratusan ke atas tuh. Ratusan Iya. ke atas juga. Antum kalau mau tanya harga-harga ikan cupang terupdate tahun 2021 ini tanya Haidar. Ya Dar. Nah, bisa juga kirim-kirim ke Siantar bisa ya Dar ya? Bisa kalau ada apa, saya mau juga. Oh ya. Baiklah anak Ustadz, ini tentang ikan cupang ya. Ini sudah enggak. Ini dia nih juga nih. Ini jenisnya beda ya. Ini ekor mahkota atau serit nih. Ini juga udah enggak tren lagi kayaknya zaman sekarang ya. Ini dulu ini. Ya, menyerupai sisir ya, sirip-siripnya ini anak-anak Ustadz ya. Ya, ini trennya di sekitar tahun 90-an mungkin ya. Ya Dar. Jadi anak-anak Ustadz, antum jangan kira cuman budidaya ikan cupang gitu, ya kan? Ikannya cuman gitu-gitu aja. Tidak anak-anak Ustadz ya. Kalau kita melihara ikan hias, ayam hias, itu dia akan menemukan jenis-jenis baru anak-anak Ustadz. Menemukan jenis-jenis baru. Karena ada persilangan. Ya, jadi setiap penghobi ini dia pasti ingin membuat jenis ikan yang baru. Ya. Bisa dari warnanya, bisa dari ukurannya. Bayangkan antum nanti bisa ditemukan, diciptakan ikan cupang ya kan, sebesar ikan lele misalnya, ya kan, hasil kawin silang, ya kan. Mungkin nggak itu terjadi kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak Mam kira-kira Mam? Hah? Apa itu, Dad? Antum nih lihat apa ini sebenarnya ini? Antum bikin acara dalam acara ini kayaknya. Kira-kira bisa nggak ikan cupang ini sebesar ikan lele, bisa nggak? Gak tahu juga sih, Dad. Kalau bisa berevolusi sampai segitunya mungkin bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Nah, jadi kita kayak misalnya antum penghobi ataupun membudidaya jenis-jenis ikan hias ya, ini ya tidak akan ada habisnya anak-anak Ustadz ya, dari warna, dari bentuknya, ini bisa diciptakan atau dibuat dengan yang baru. Ini juga jenisnya half moon
Ya, jadi badannya mirip dengan cupang laga, tapi jenis plakat half moonnya mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah. Nah, nih, kalau ini juga jenis ikan cupang ya anak-anak Ustadz ya. Ini biasa kita lihat kalau seperti ini ya. Nah, seperti ini. Baiklah, anak-anak Ustadz, dari penjelasan dari ikan cupang ini ya. Ini jenis ikan ini seperti yang Ustadz katakan di pekan kemarin, jika antum ingin membudidayakan jenis ikan hias ini sebenarnya lebih mudah ya dan lebih menguntungkan dibandingkan ketika antum membudidayakan ikan konsumsi ya. Karena apa? Jenis ikan hias ini tidak membutuhkan tempat yang begitu besar ya. Antum bisa memelihara di botol-botol ya, di toples-toples kecil ya. Kalau antum memelihara ikan konsumsi tentunya membutuhkan sebuah kolam. Baiklah Ustadz Arfa. Mana si Arfa tadi? Sudah ada dia? Mana Arfa? Nah, Dimas baru muncul lagi. Arfa. Iya Ustaz. Mana kameranya, coba Ustadz pengen lihat antum dulu. Masya Allah. Ini udah mandi belum nih Arfa? Belum Ustaz. Iya, macam mana ini anak muda pagi-pagi? Baiklah anak Arfa. Kira-kira Arfa, jenis ikan hias apa yang antum sukai atau ingin antum pelihara, antum budidaya? Ya Arfa, Apa Ustaz? kan? Ini antum nih kayaknya nggak Ana belajar. tadi di ini Ustaz. Dia apa? Panggil mama Ana Ustaz. Oh, sekarang udah nggak dipanggil. Enggak. Oke. Kira-kira jenis ikan hias apa nih yang ingin antum pelihara atau yang antum suka nih? Apa Pak? Anda nggak suka ikan hias Ustaz, Anda suka main game aja Ustaz. Anda levelnya tertinggi di kelas ini Ustaz, gitu? Enggak. Enggak, Wis. ya kan? Ayo Pak, ini Ustaz jarang kali lihat antum nih. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Alasan antum apa? Apa-apa, takut aja nggak bisa melihara. Takut mati. Mm-mm. Ya. Kalau si Imam, Ya Zat. kalau kemarin Ustaz lihat antum ada pelihara ayam ya, Mam? Iya Zat. Masih hidup, Mam? Alhamdulillah masih Zat. Iya, ya, ternak Ini juga betelur antum? lagi. Betelur lagi? Betelur lagi. Betelur lagi. Kalau ikan antum kira-kira? Ikan Ana dulu pernah Zat. Hmm. Cuman ya gitulah Zat. Listriknya nggak bersahabat Oh. sama akuariumnya. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan anak-anak Ustaz ya. Ketika antum ingin membudidayakan, memilih jenis ikan yang akan antum pelihara, bisa juga menjadi pertimbangan seperti yang dikatakan Imam tadi, ya kan? Ada juga memang jenis-jenis ikan yang dia sangat membutuhkan oksigennya yang tinggi, ya, sehingga membutuhkan listrik. Nah, jadi pengalaman antum, Mam, mengenai listrik gimana, Mam? Mati listrik, mati ikannya gitu? Enggak, paling Zat ya Atau boros listriknya? bukan listriknya bukan mati ya, tapi ya ngabisin sering over budget aja sih kalau Ana bilang sih, sering over budget. Over budget tuh kata Imam ya, Masya Allah ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan ya, Mam ya, kalau memelihara ikan. Ya kalau misalnya kita harus pilih, kayak misalnya ikan cupang itu tak perlu pakai listrik Ustaz Asa, ya kan? Ya betul gitu Haidar.
Kadang ada juga yang pakai listrik, Ustaz. Oh ya, Kalau ikannya sakit perlu juga, Ustaz. kalau Ikannya sakit. iya, kalau sehari-hari nggak perlu ya. Kalau sehari-hari nggak perlu. Oh, kalau ikannya sakit perlu ya. Gitu. Baiklah, Nana Ustadz, ini sepertinya ada beberapa orang yang memang sudah mulai pernah membudidaya. Jadi itu sebagai pelajaran juga ya, pengalaman-pengalaman itu menjadi pelajaran bagi kita ketika nanti ada anak-anak Ustadz yang lain ingin memelihara. Jadi ini juga ya salah satunya yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini anak-anak Ustadz, ini jenis ikan arwana ya. Jadi ini memang salah satu jenis ikan endemik ya Indonesia ya, yang memang asli Indonesia ya, banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Dahulu ikan arwana ini ya didapat dari perburuan di alam bebas. Nah, di sungai-sungai ya anak Ustadz ya, di alam bebas. Namun saat ini sudah dibudidayakan di kolam-kolam. Jadi memang ini awalnya ikan konsumsi. Ya, arwana merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai ekonomi tinggi. Harga per ekornya untuk ukuran kecil bisa mencapai jutaan rupiah. Ya, ini anak-anak Ustadz ya. Ya, jadi sentra ikan arwana terdapat di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, jadi anak-anak Ustadz banyak juga yang sudah membudidayakan ikan ini di daerah Sumatera. Nah, jadi antum nggak susah ya, apalagi sekarang anak-anak Ustadz. Kalau memang antum ingin mendapatkan satu jenis ikan yang memang masih di wilayah Indonesia dan tidak dilindungi oleh pemerintah, itu Ustadz rasa tidak sulit ya, tidak sulit, masih bisa antum memilikinya, antum beli masih bisa. Tapi kalau ternyata ikan itu tidak khas Indonesia ataupun mungkin tidak ada di Indonesia, antum ingin membudidayakannya, itu yang masih sulit ya. Nah, misalnya antum ingin budidaya ikan salmon misalnya ya kan, nah, susah karena bukan asli Indonesia dan mungkin pun perawatannya akan susah. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, ikan arwana ini jenisnya macam-macam ya, warnanya juga menentukan harga. Jadi jenis-jenis ikan hias ini anak-anak Ustadz, dari warna itu bisa menentukan harganya ya. Betul tuh kira-kira Haidar? Dari jenisnya juga sih, Ustaz. Ya, dari jenisnya juga ya. Kalau warna bisa juga menentukan harga? Kalau warna pun jarang juga sih. Jarang ya. Tapi Jadi kalau kalau warnanya bagus, loreng-loreng misalnya gitu, atau warnanya hitam semua, kalau hitam semua bisa. bisa lebih mahal nggak? Tapi Ustaz, biasanya lebih sering Ustaz yang bikin mahal itu coraknya dia Ustaz. Corak ya. Corak itu Iya. menentukan harga Ustaz. Corak itu termasuk warna nggak kira-kira? Ya termasuk. Termasuk ya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi kalau antum lihat pun, kalau misalnya antum pernah melihat kontes-kontes ikan hias seperti ikan koi misalnya gitu kan, ya itu juga warna menentukan anak-anak Ustadz. Selain bentuknya, kemudian warna, ya itu akan menentukan harganya juga. Nah, ini ikan mas koki. Nah, ya ikan mas koki, nah ini coba antum lihat nih, ya ikan mas koki masih satu keluarga dengan ikan mas anak-anak Ustadz. Berarti bisa dimakan nih, bisa? Bisa nggak kira-kira nih Farhan? Ustaz, Bisa nggak ikan mas koki kita makan? bisa lah, siapa yang bilang enggak? Bisa ya. Suka antum? Atau pernah? Atau ingin? Enggak sih, enggak tertarik Ana Ustaz. Nggak tertarik Ana ya? lebih tertarik makan ikan kerapu sama gurame Ustaz. Ikan kerapu? Oh ya. Iya, Itu jenis ikan apa itu? itu jenis ikan laut kalau nggak salah ya. Ikan? Laut. Ikan laut Gurame. ya. Ikan air laut ya. Ya, kalau gurame Tapi perlu tawar. antum ketahui, sekarang itu jenis ikan kerapu itu ada juga yang dijadikan ikan hias anak-anak Ustadz. Jadi ada kalau antum memiliki akuarium air laut. Air laut kan sekarang bisa ya anak-anak Ustadz ya. Ikan hias air laut itu bisa dipelihara, bisa dipelihara. Cuman memang perawatannya lebih sulit ya. Karena kadar air garamnya harus kita jaga ya kan. Bisa ya, ikan kerapu itu juga kalau masih kecil dia Farhan itu bercorak-corak yang sangat indah juga ya ikan kerapu. Ya, dimakan enak juga ya. Enak Ustaz. Enak ya.
Baiklah, ini ikan mas koki anak-anak Ustadz. Ikan mas koki pertama kali dikenal sebagai ikan hias di Cina, ya di Cina. Namun yang mempopulerkan ikan koki ini ke seluruh dunia adalah bangsa Jepang. Nah, dari negeri ini koki menjadi semakin variatif dan berbagai warna dan bentuknya. Ini ya. Apa tuh ciri-ciri ikan mas koki yang bisa? Ikan mas koki juga ikan yang sangat populer ya anak-anak Ustadz ya, di kalangan jenis-jenis ikan hias. Nah, Ustadz belum ada tanya sama si Jian nih dulu. Jian, antum tahu ikan mas koki Jian? Oh, Iya. Apa ciri-cirinya ikan ini kira-kira? Yang paling dikenal dengan ikan ini apanya nih? Kalau ikan laga tadi kan sirip-siripnya, ya kan? Tarung ya, ikan tarung ya kan, bisa diadu. Kalau ini kira-kira apa nih yang menjadi ciri khasnya nih? Yuk Jakwan, nah ini Jakwan tak kemana-mana matanya nih. Nah, kira-kira apa Wan yang menjadi ciri khasnya nih? Ciri khas ikan mas kokinya, Ustaz. Iya, kira-kira apa nih? Kalau kita bicara tentang ikan mas koki, pasti gini nih, gitu ya kan? Apa nih? Apa kira-kira? Coba. Di mana ya, Ustaz? Pernah dengar dulu. Nah, kita tanyalah dulu kita tanya dulu yang suka ternak ikan cupang dulu. Mana Haidar? Kira-kira ikan mas koki apa ciri-cirinya, Haidar? Gak tahu nah kalau ini, Ustaz. Nggak tahu. Oke, Rahmatul Hairi. Apa? Nah, itu suka searching di Google nih. Gendut, Ustaz. Apa? Gendut. Iya, gendut ya, bulat ya kan? Oh iya, Iya, antum Punya soalnya. Oh, punya antum? Ya. Iya, jenis apa tuh? Koki apa tuh? Nggak tahu, Ustaz. Ya. Oke, yang Koki restoran. kayak saya itu loh, Ustaz. Oh iya ya. Jadi ini pun jenisnya banyak sekali ya Ustaz ya. Aman. Ustaz ya. Jadi cuman apa kira-kira pengalaman antum Khairi dari pemeliharaan ikan ini apa nih? Ikannya Congok sedikit ya. congok, ya kan? Ikannya congok, udah itu kotorannya banyak ya. Setahu Ustaz itu ya. Ah, Kotorannya iya, Ustaz. banyak sekali ya. Nah, jadi kalau antum malas ini terbang gitu kotoran. iya, dia karena makannya banyak, kotorannya banyak juga. Nah, hati-hatilah antum kalau makan banyak. Ya, jadi seperti ikan mas koki ya tuh nanti. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Jadi memang ikan ini termasuk ikan yang populer ya di kalangan pencinta ikan hias ya. Tapi belakangan ini ya kurang begitu diminati ya, terutama di daerah kita ya. Sekarang ini yang paling diminati setahu Ustadz tuh ikan cupang ya, sampai bisa dikirim kemana-mana. Pokoknya peternak ikan cupang lagi naik daun lah istilahnya ya kan, naik daun ya. Kalau dulu pertama muncul ikan mas koki ini juga harganya mahal, bisa jutaan juga. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ada beberapa yang sudah Ustadz jelaskan tadi jenis-jenis ikan ya ini. Ya ini ada yang khas Indonesia, ada yang memang terdapat di daerah-daerah Asia Tenggara ya. Kalau antum memang suka ikan cupang, antum bisa ya lihat di negara-negara Asia Tenggara itu juga banyak, di Malaysia juga ada ya anak-anak Ustadz ya. Baiklah anak-anak Ustadz, Ustadz hanya ingatkan, ini tidak ada Ustadz berikan tugas antum untuk hari ini. Ustadz hanya ingatkan antum, anak-anak Ustadz, hendaknya antum lebih serius lagi akhir-akhir ini untuk belajar, karena sebentar lagi kita akan ujian tanpa terasa ya anak-anak Ustadz. Antum nanti akan menghadapi ujian ya, jadi
hendaknya lebih serius belajar, lebih semangat, kurangi kegiatan-kegiatan antum yang tidak bermanfaat ya, seperti main game ya. Tengok Zakwan tuh, di belakangnya buku banyak sekali, Masya Allah. Berarti dia habis ini baca buku nih. Nah, ya kan? Tengok si Imam, belakangnya tuh banyak tuh tugas-tugas yang belum dikerjakan. Ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz, Ustadz Asa, sampai di sinilah pembelajaran kita karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya cukupkan pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.